Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Kita berdoa dan mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu dosen agama, yaitu Ibu Linda Simanjuntak. Perkenalkan, nama saya Lolo Feridan Sihaan dari Fakultas Matematika Ilmu dan Pengetahuan Alam, jurusan Fisika. Di sini saya akan menyampaikan materi apa yang saya dapat dari materi yang diberikan oleh Ibu, yaitu tentang manusia. Sebelum saya menyampaikannya, saya terlebih dahulu mengucapkan ataupun meminta maaf kepada Ibu jika ada kata ataupun penuturan kata yang salah yang saya ucapkan dalam video ini. Dan saya meminta kritik dan saran yang membangun supaya saya dapat lebih baik dalam pembuatan video selanjutnya. Di sini saya akan menyampaikan tentang manusia. Tentang manusia itu sendiri, banyak sekali pandangan mengenai manusia. Banyak sekali pandangan yang mengartikan apa itu manusia, siapa itu manusia, baik itu di bidang antropologi, di bidang sosiologi, di bidang biologi yang mengartikan tentang manusia. Tapi perlu kita memahami bahwasanya pandangan dari Alkitab itu sangat penting, karena pandangan dari Alkitab sendirilah yang merupakan pandangan dasar dari setiap pandangan yang mengartikan tentang manusia. Dalam Alkitab itu sendiri dikatakan bahwasanya manusia itu harus berkembang biak. Kita dapat melihat dalam Kejadian 1 ayat 28, di mana manusia itu sendiri harus berkembang biak dan bertambah banyak. Itu sendiri merupakan pemahaman manusia itu di bidang antropologi dan biologi. Lalu dalam Alkitab itu sendiri dikatakan bahwasanya manusia itu harus dapat membangun relasi yang baik terhadap Allah, terhadap sesama manusia, dan terhadap lingkungan. Di sini saya juga akan membahas tentang bagaimana bagian dari penciptaan, bahwasanya manusia itu segambaran serupa dengan Allah dan manusia itu adalah makhluk sosial. Dalam kesaksian iman dikatakan bahwasanya kesaksian iman itu sendiri tidak ada hubungannya dengan iptek ataupun ilmu pengetahuan teknologi, karena kesaksian iman itu sendiri adalah dari Allah, bukan dari hasil pengkajian manusia. Lalu tentang bagian segambaran serupa dengan Allah. Tentunya segambaran serupa dengan Allah itu sangat sering kita dengar, terlebih saudara-saudara Kristen dimanapun kita berada, bahwasanya manusia itu diciptakan segambaran serupa dengan Allah. Segambaran serupa dengan Allah ini sendiri bukan dari dagingnya, tetapi dari rohnya. Segambaran serupa ini bukan berarti kita mirip secara wajah itu dari sama Tuhan, tapi segambaran serupa ini adalah kita memiliki sifat ataupun roh segambaran serupa dengan Allah, seperti buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan lain-lain. Tapi mengapa manusia memiliki sifat yang negatif? Itu karena dosa. Oleh karena itu, kita sebagai manusia tentunya memiliki sifat pemaaf, sifat yang memiliki kasih, dan sebagainya. Dan itu sendiri merupakan pencerminan dari segambaran serupa dengan Allah. Lalu adalah tentang bagian manusia itu sebagai makhluk sosial. Manusia itu sendiri diciptakan berpasangan, laki-laki dan perempuan, dan merupakan pasangan yang ideal. Manusia tidak pernah diciptakan sendiri. Manusia itu diciptakan memiliki pasangan dan tidak dapat hidup sendiri, dan memiliki pasangan dan kerjasama dengan satu sama lain. Manusia itu sendiri merupakan makhluk sosial yang memiliki tingkat kesetaraan yang sama di mata Tuhan. Sama-sama anak Allah, sama-sama ciptaan Tuhan. Tuhan selalu menunggu kita di surga. Tuhan selalu menunggu anaknya datang kepadanya, dengan kita harus melakukan ataupun dengan mencerminkan segambaran serupa dengan Allah tadi, yaitu melaksanakan buah-buah roh. Lalu di sini kita akan membahas tentang, ataupun saya akan membahas tentang gender dan seks. Gender itu sendiri merupakan pemahaman suatu manusia tentang pembanding ataupun perbedaan terhadap laki-laki dan perempuan. Saya ambil contoh itu adalah pada saat sebelum kemerdekaan, laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda, di mana perempuan itu masak di dapur, sekolah tidak boleh tinggi, dan hanya melayani suami, sedangkan suamilah yang bekerja dan memiliki sekolah yang tinggi. Hal itu sendiri tentunya menjadi pembanding ataupun gender yang dapat kita lihat. Tapi sering berkembangnya zaman, kesetaraan gender itu sudah terlihat, di mana banyak laki-laki yang sudah menjadi chef ataupun juru masak, dan sudah ada perempuan yang menjadi presiden kita, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan bagian seks itu sendiri, kita perlu memahami bahwa seks itu sendiri adalah kodrat yang telah diberikan oleh Tuhan
Tuhan telah menciptakan engkau sebagai laki-laki dan engkau harus memiliki pasangan perempuan. Tuhan tidak mengatakan bahwa laki-laki berpasangan laki-laki, tapi laki-laki berpasangan dengan perempuan. Dan Tuhan tidak ada mengatakan bahwa perempuan berpasangan dengan perempuan, tapi perempuan lain berpasangan dengan laki-laki. Dan kesetaraan gender ini dapat kita lihat itu sesuai dengan perintah Alkitab, bahwasanya laki-laki dan perempuan ataupun suami istri itu harus bekerja sama dalam membangun rumah tangganya di dalam nama Tuhan. Dan juga kita juga dapat melihat bahwasanya di dalam konteks manusia ini sesuai dengan yang dikatakan Alkitab, bahwasanya manusia itu sendiri merupakan makhluk sosial, makhluk yang segambar dan serupa dengan Allah, makhluk yang memiliki kodrat yang lebih dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan yang lainnya, di mana manusia juga sebagai perawat, sebagai pemelihara dunia ini, di mana Tuhan juga mengatakan bahwasanya manusia adalah penguasa dan pemelihara di dunia ini. Itulah makna manusia dalam konteks Alkitab. Sedangkan di luar konteks Alkitab ataupun di luar ajaran agama mengatakan bahwasanya manusia itu tidak ada penciptanya, manusia itu hanya ada sendiri. Tentunya hal itu sangat salah dan kita dapat membantahnya, bahwasanya Tuhan itu nyata dalam diri kita dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada perkataan saya yang salah, saya mengucapkan ataupun saya minta maaf kepada Ibu dosen. Sekian dan terima kasih. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.